Dalam megahnya Gunung Lawu, tersembunyi misteri dan sejarah spiritual. Jejak pemujaan kuno, banyak diketemukan di lereng Gunung Lawu hingga puncak, dan juga ribuan misteri yang belum terjawab. Situs Pande-Pande berada di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 1465 meter di atas permukaan laut. Secara administratif terletak di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Situs Pande-Pande berjarak 250 meter dari Candi Ceto dan 400 meter dari Candi Ketek. Dari Candi Ceto ditempuh kurang lebih 20 menit perjalanan dengan berjalan kaki, menuruni jurang lalu menyeberangi bekas sungai dan mendaki bukit. Dan dari arah utara, Candi Ceto, kita akan sampai di sebuah hutan pinus. Area tersebut dikenal dengan nama Pande-Pande, sedangkan dari Candi Ketek tinggal. Ikuti jalan setapak sebelah toilet yang arah turun, lalu ketemu hutan pinus Pande-Pande. Situs Pande-Pande ini diketemukan pada tahun 2015 saat itu. Beberapa pemuda Ceto saat membuka wisata Gardu Pandang tak sengaja menemukan struktur tatanan batu boulder. Dinamakan Pande-Pande karena situs ini dipercaya sebagai tempat kediaman Pande. Pande memiliki beberapa arti, yaitu seorang ahli dalam membuat benda-benda dari besi atau logam, permainan tradisional yang dimainkan dengan melemparkan pecahan genteng ke dalam lapangan Pande, kata kerja yang berarti menjadi pandai atau cekatan. Dalam konteks masyarakat Jawa, Pande merupakan sekelompok orang yang ahli dalam kerajinan logam. Mereka dikenal sebagai pembuat senjata, alat pertanian, dan berbagai peralatan upacara. Dalam sejarah, Pande disebut dalam prasasti-prasasti Jawa kuno sebagai Pande atau Pandai Wesi. Pande juga digambarkan di dalam relief Candi Suku. Pande termasuk golongan Waisya, yaitu golongan pengusaha atau pedagang. Dalam konteks budaya Bali, ada dua klan Pande, yaitu Pande dan Pandebang. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pande lebih menekankan pada keterampilan dan kerajinan, sementara Pandebang merupakan penjaga tradisi dan spiritualitas masyarakat. Dalam konteks Jawa kuno, Pande Emas adalah sebutan untuk ahli di bidang perhiasan. Kembali ke bahasan situs Pande-Pande. Situs Pande-Pande terdiri dari dua struktur berdenah bujur sangkar dengan ukuran 6,25 meter kali 6,25 meter yang tersusun dari batu boulder dengan ketinggian 60 cm. Kedua struktur ini terpisah jarak 100 cm. Kedua struktur ini juga dikelilingi struktur dari batu boulder.
namun di pojokkan struktur sebelah terbuka atau tidak terdapat susunan batu. Struktur ketiga tersusun dari batu boulder berdenah persegi panjang. Posisi struktur lebih tinggi dari dua struktur tadi, dan berjarak 3 meter dari struktur 1 dan 2. Struktur ketiga ini berukuran panjang 4,6 meter kali 2,5 meter. Selain struktur yang tersusun dari batu boulder, di lokasi situs ini juga terlihat beberapa pecahan gerabah dan sebuah batu bulat diduga adalah umpak. Meskipun sudah ditemukan cukup lama, namun sejauh ini belum ada penelitian mendalam ataupun penggalian terhadap situs Pande-Pande. Jika penelitian saja belum pernah, jelas situs Pande-Pande belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Area situs yang sudah ditampakkan memiliki luas sekitar 8 kali 6 meter. Tidak begitu luas memang, namun apabila dilihat secara seksama masih ada bagian struktur yang belum tampak di permukaan, sepertinya area ini masih dimungkinkan untuk lebih luas lagi. Hal tersebut dikarenakan adanya struktur lanjutan masih terpendam dalam tanah dan tertutup rerumputan dan semak. Untuk fungsi struktur situs ini masih belum jelas. Meskipun berjarak 400 meter dari Candi Ketek, situs Pande-Pande posisinya sejajar dengan Candi Ketek atau tepat di bawah Candi Ketek. Jika dikaitkan dengan informasi warga bahwa di bawah Candi Ketek juga pernah diketemukan struktur yang tersusun dari batu boulder mirip dengan pondasi rumah dan batu lumpang. Bisa jadi merupakan pemukiman. Jarak 400 meter sudah cukup untuk membangun beberapa tempat tinggal saat ini. Dan situs Pande-Pande, jika dilihat sekilas mirip kolam-kolam yang dilengkapi saluran air, pengaturan air, dan saluran pembuangan air. Sedangkan struktur ketiga yang posisinya di atas merupakan sumber air, bisa jadi situs Pande-Pande ini merupakan struktur bangunan petirtaan. Air keluar dari struktur ketiga yang di atas dan mengalir melalui saluran air. Sedangkan dua struktur yang berbentuk bujur sangkar merupakan pemisah petirtaan. Untuk laki-laki dan perempuan, struktur seperti ini juga pernah diketemukan di situs Liangan Temanggung. Di Gunung Lawu banyak diketemukan situs punden berundak. Sebut saja Candi Sukuh, Candi Ceto, situs Planggatan, Candi Ketek, dan belum lagi jika kita berada di area puncak-puncak Lawu, yang memang banyak struktur punden berundak di sana. Situs Pande-Pande sendiri berada di kawasan lereng Gunung Lawu, dan kontur tanahnya berteras, meskipun baru terlihat 2 teras. Akan tetapi, kembali seperti yang telah diutarakan di depan, masih ada indikasi struktur yang masih belum tersingkap. Jika bertanya apakah mungkin situs ini juga merupakan punden berundak, atau hanya sebuah lingkungan pemukiman, atau sebuah tempat pertapaan masa lampau, atau petirtaan, jawabnya adalah masih butuh penelitian yang lebih intensif untuk pembuktiannya.
Namun salut dengan anak muda Ceto, mencintai situs dan budaya. Meskipun situs ini belum ditetapkan menjadi cagar budaya, mereka selalu menjaga dan merawat situs ini dengan bersih-bersih lingkungan situs dan memotong rumput. Situs Pande-Pande merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.